Banyak banget MC anime yang memiliki kekuatan overpower dan menggunakannya kekuatan itu di depan semua orang. Jarang nih kayaknya kalau misal MC memiliki kekuatan yang overpower tapi dia pura-pura lemah agar tidak menonjol atau melakukan hal yang merepotkan nantinya. Kalau pura-pura lemah sih nggak apa-apa, tapi jangan pura-pura kaya ya, ntar malah kayak kasus kemarin. Daripada aku ngomong kesana kesini gak jelas, mending kita masuk aja ke listnya. Berikut ini adalah 10 anime dengan MC pura-pura lemah tapi sebenarnya kuat, versi aku. Shijou Saikyo no Daimon. 教えて差し上げましょう。本物のギガフレアというもの。今のが本物のギガフレアです。お間違いのなきよう。 Di list pertama ada anime yang baru aja dirilis musim ini. Anime ini mengusung tema Raja Iblis yang bereinkarnasi ke masa depan. Dalam anime ini berfokus pada keseharian Mas Art Meteor yang merupakan reinkarnasi dari sosok Raja Iblis Forvatos dengan ingatan yang lengkap. Tapi di masa sekarang, entitas sihir sangat lemah dan juga dunia hampir sepenuhnya damai. Tapi suatu hari, iblis mulai muncul kembali dan membuat beberapa masalah. Seluruh animenya mungkin bakalan berfokus pada kehidupan sekolahnya. Jadinya bakalan gimana ya nanti? Apa Mas Art ini bakalan jadi harem geng juga seperti Anos? Heroes Return. 但我还是不明白，你为什么会这么强？诛仙剑阵，当初被一剑穿胸而过。 Kalau anime ini sih menurut aku gege banget. Animenya bercerita tentang pahlawan nomor 1 yang bosan lalu menghilang. Tapi dia nggak sepenuhnya menghilang, tapi memulai hidup baru di kehidupan yang damai dan santai. Anime ini merupakan anime adaptasi dari manhwa yang cukup terkenal berjudul Yin Xiong Zailin. Cerita animenya berfokus pada seorang pemuda bernama Mas Linje. Dia merupakan seorang pengangguran yang kerjaannya males-malesan. Suatu hari dia diminta untuk menjadi seorang hero oleh seseorang. Disinilah awal cerita animenya dimulai. Di sini kita diberitahu kalau ada superhero yang sangat legendaris bernama Zero. Tapi suatu hari karena dunia sudah damai dan banyaknya hero lain, Zero jadi menghilang tanpa jejak. Nah, aku kasih tahu aja nih di sini. Zero itu adalah Mas Linje. Jadi si MC animenya itu punya kekuatan yang disembunyiin dan kekuatan itu adalah kekuatan yang Zero gunakan. Shin no nakama janai. 気にしないでいい。本当に大丈夫だった。ああ、自慢の妹を紹介できて嬉しいくらいだよ。ルーティは可愛くて優しくてまっすぐで自慢の妹だよ。 Kalau kalian nyari anime yang punya MC dibuang, tapi dia yang terkuat, mungkin kalian jangan lewati anime ini. Animenya menceritakan seorang anggota kelompok pahlawan yang bertindak sebagai pengintai, strategi, dan negosiator yang bernama Red. Mas Red ini juga adalah seorang kakak dari seorang pahlawan terkuat yang bertempur melawan Raja Iblis. Suatu hari, Mas Red akan dikeluarkan dari kelompok pahlawan. Akan tetapi, Mas Red ini lebih baik mengundurkan diri daripada diusir. Saat setelah dia mengundurkan diri, kini Mas Red sudah berbaur dengan warga biasa dan tinggal di ujung dunia dengan damai. Dimulailah kehidupan damai dari Mas Red dimulai. By the way, animenya emang cukup bingungin, apalagi kalau menuju ending. Super Crocs.
Anime original Netflix satu ini emang gede banget sih. Anime ini mungkin bisa dibilang mirip banget konsepnya sama anime Akudama Drive, di mana penjahat papan atas dikumpulkan dalam satu tempat untuk merencanakan sesuatu. Nah bedanya nih, di anime ini si MC sendiri yang rencanain ini semua. Ceritanya berfokus sama perampokan terbesar, terakhir, sekaligus mengerikan oleh Mas Johnny. Soalnya mereka berencana untuk merampok kasino milik penjahat paling berbahaya sekaligus terkuat di dunia. Kalau kalian suka dengan anime konsep pertarungan dengan teknologi yang mengerikan, kalian harus banget nonton anime satu ini. Gokushu Fudo. カイトツくん、何でもいいのさ。他愛のない話しながらボールを。タツコ！大丈夫ですか？内角低めのスライダー。 Walaupun anime satu ini punya grafik dan animasi yang gak banyak gerak, tapi anime ini punya banyak fans dengan respon positif. Mungkin karena unsur yakuza dan komedinya, yang jika disatuin emang jadi absurd banget. Animenya menceritakan seorang pensiunan yakuza yang ditakuti bernama Mas Tatsu si Immortal Dragon. Setelah pensiun, Tatsu memulai kehidupannya dengan menikah dan menjadi bapak rumah tangga yang membersihkan rumah, memasak, dan melakukan semua pekerjaan rumah. Sedangkan istrinya merupakan wanita kantoran yang cukup sibuk. Menurutku anime ini bisa dibilang best anime komedi juga karena emang konyol aja. Contohnya sih kayak misal Tatsu selalu dicurigai polisi walaupun dia lagi beli sayur. Saihate no Paladin. 技を活かせない状況もある。だが筋肉は体から離れねえ。 筋肉の暴力があれば大抵のことは解決する。しかる後に技だ。わかったか？筋肉ってすごい自虐だよね。 Nyari anime yang MC-nya ngelawan dewa, mungkin anime satu ini yang kalian cari. Animenya bercerita tentang seorang bernama Mas William yang reinkarnasi ke dunia lain yang dibesarkan oleh 3 undead bernama Blood, Mary, dan Gus. Mas William juga diajarkan beberapa pelatihan yang mereka bisa seperti ilmu berpedang, sihir, dan berdoa. Awalnya kehidupan mereka berempat damai layaknya sebuah keluarga. Tetapi satu hari ada masalah yang dimana Mas William harus bertarung dengan dewa dan memulai perjalanannya untuk menjadi seorang paladin yang kuat. Buat yang gak tahu, paladin ini bisa dibilang kesatria terkuat gitulah. Tsuki ga michibiku isekai douchu. ただの迷子じゃなさそうだな。ミオ、頼める？わかりました。子供、何の用です？用がないならどきなさい。邪魔です。 Karakter yang cinta perdamaian dan jika ada orang yang mengganggu kedamaiannya pasti bakalan dihabisin sampai tak tersisa. Mungkin ini deskripsi dari MC anime ini. Animenya bercerita tentang seorang bernama Mas Makoto Mizumi yang dipanggil dewa untuk menjadi pahlawan di dunia lain. Akan tetapi setelah sampai di dunia lain, saat dia bertemu dengan sang dewi, hasilnya dia malah dibuang ke ujung dunia karena dia gak good looking. Beruntungnya, sang dewa masih peduli dengan nasibnya dan memberikan sebagian kekuatannya kepada Mas Makoto. Intinya MC anime ini tuh overpower banget dan bahkan kekuatannya tak tertandingi walaupun harus melawan orang nomor 1 di dunia. Gensho no Makmel. MC yang pendiam emang misterius ya. Gak beda nih sama MC anime satu ini, dimana MC-nya sangat-sangat pendiam dan misterius banget. Siapa dia dan dari mana asalnya? Untuk ceritanya sih berkisah setelah Benua Makmel tiba-tiba muncul 35 tahun silam. Banyak petualang,
dengan beraneka ragam alasan telah datang dan coba menaklukkannya. Namun, Macmil ternyata lebih menantang dan berbahaya daripada yang disangka, sehingga sebagian besar petualang tersebut tidak pernah kembali lagi. Bagi mereka yang membutuhkan bantuannya, Mas Inyou menawarkan jasa sebagai angler untuk menyelamatkan para petualang yang hilang di Macmil, dan berkat kekuatan retro miliknya yang akan mewujudkan benda apapun yang dia bayangkan, Mas Inyou selalu mampu menyelesaikan tugasnya sampai tuntas. Noryoku Heikinchi. Ya, 生きてくって大変なんですね、マイル様。 Anime ini super kocak dan karakternya kawaii-kawaii banget loh. Jadi kalian wajib untuk nikmatin anime satu ini. Animenya bercerita tentang Mbak Kurihara Misato yang tidak memiliki satupun teman karena memiliki kekuatan aneh yang sangat kuat. Setelah kematiannya, dia memohon kepada dewa agar nanti terlahir kembali dengan kemampuan yang rata-rata. Namun setelah reinkarnasi ke dunia barunya, dia memiliki kekuatan yang memang lemah. Tapi lemahnya itu adalah setengah dari kekuatan orang terkuat di dunia itu. Bisa jadi Raja Iblis atau dewa itu sendiri. Unik banget emang. Dia pun khawatir kalau situasinya di kehidupan yang lalu akan berulang lagi. Maka demi mencegah hal tersebut, dia akhirnya berpura-pura menjadi seorang hunter pemula bernama Mbak Milea. Maksud aku Mile. Muhyo to Roji no Mahoritsu. 遅えぞ。あらら。早い呼び出しだな、小さき者よ。こっちにはバカが多いんだ。人の居場所をどうのこうのと。 Menghukum dan menghakimi roh jahat mungkin adalah kerjaan MC anime ini yang bernama Muhyo, di mana dia bekerja sebagai pelaksana hukum bagi roh jahat. Ternyata Mas Muhyo ini seorang jenius sekaligus jenius termuda yang memiliki peringkat yang tinggi loh. Jadi jangan macem-macem deh, walaupun dia kecil, jangan remehkan dia paman. Di sini Muhyo nggak sendirian. Dalam menyelesaikan kasus-kasus, dia ditemani oleh asistennya yang bernama Mas Roji, seorang amatiran yang bisa dibilang punya peringkat terendah dan sangat tidak bisa diandalkan intinya. Segini aja untuk video kali ini. Ami pamit dulu. Terima kasih udah nonton video ini ya.